Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih berada di hari-hari terakhir bulan Syawal, tidak ada salahnya saya juga ingin mengucapkan untuk semua yang hadir di sini, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan proyek Allah di bulan Ramadan yang sudah kita lakukan bersama, berpuasa 1 bulan penuh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula salat malam, di mana kita setiap malam datang ke masjid ini, sujud ruku, menghamba kepada Allah, dan as-siyam wal qiyam, puasa dan qiyam ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan pula sujud ruku 11 rakaat yang kita lakukan tiap malam Ramadan itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Al-Qur'an, di mana kita hidup bersamanya, menikmati firman-firman Allah, setiap hurufnya, setiap ayatnya, setiap suratnya, bahkan juga setiap juz yang kita baca ini, dengan harus hakul yakin, ini semua akan memperberat timbangan hasanah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal ya Karim. Semoga pula ini yang paling penting buat kita semua, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya meyakini betul, insyaallah dengan proyek puasa 1 bulan itu, Nabi sudah menjanjikan kepada kita semua dosa kita akan diampuni oleh Allah. Redaksi hadisnya ada 3: man shoma, man qama, dan man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaba. Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita bersyukur ini Ramadan sudah 27 hari, Pak. Malam ini malam yang ke-27 sudah. Tanpa kita rasakan, begitu cepatnya waktu berjalan. Ya. Jenengan memang harus berbahagia, harus bersenang, gembira, karena proyek Allah sudah kita lalui. Ini bukti sinyal kuat kalau Allah mencintai kita. Bukti dari cintanya Allah mempertemukan kita dengan sempurna Ramadan tuntas. Sampai detik ini kita sudah berada di 27 Syawal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, saya jadi teringat betul bahasa beliau. Kalau kita
mainkan iman kita, kita gelorakan iman yang kita miliki dalam hati ini, ma'asyar muslimin. Ada dua perasaan memang jemaah sekalian. Perasaan yang membuat kita ini apa ya? Kalau yang pertama kata beliau, bainal khaufi war raja. Perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan khawatir, galau. Tapi di saat yang bersamaan juga ada raja. Apa raja ini? Berharap. Ada optimisme yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini kita mainkan terus-menerus sampai nanti kita mengakhiri bulan Syawal ini, ma'asyar muslimin. Wa subhanallah, ini luar biasa Pak kita beragama ini. Insyaallah 3 hari lagi jenengan akan masuk 3 bulan berturut-turut yang dinamakan dengan bulan-bulan mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, yang kita kenal dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Mungkin kita tidak bicara ini, kita mencoba dulu jemaah sekalian sebelum kita masuk ke situ, mainkan dua perasaan ini. Perasaan raja, optimisme yang sangat tinggi, alhamdulillah kita optimis dosa kita diampuni oleh Allah. Kita optimis kita semua akan menjadi calon penghuni surganya Allah. Bukti dari semua itu karena kita telah lolos Pak, berhasil melewati Ramadan. Walaupun di satu sisi ada kegalauan Pak, ada kegelisahan, ada kesedihan. Sedih karena suasana Ramadan tidak bisa kita temui lagi Pak. Menunggu 11 bulan yang akan datang. Ya, menunggu 11 bulan yang akan datang. Semua kita merasakan nikmatnya. Sedih. Bulan di mana Allah menghambur-hamburkan pahalanya, rahmatnya, ampunannya tidak kita dapati lagi kecuali hanya kita dapatkan di bulan Ramadan. Bulan di mana kita takjil bersama, kemudian kita salat tarawih bersama, tadarusan bersama, dipaksakan pada bulan seperti ini rasanya tidak bisa kita rasakan dan tidak akan kita temukan. Karena memang bulan Ramadan bulan sangat spesial. Kekhususan yang dimiliki pada umat Muhammad. Dalam kitab Min Khasa'isi Ummati Muhammad, salah satu kekhususan umat Muhammad itu Allah datangkan tiap tahun ada satu bulan namanya Ramadan. Cara Allah untuk mengejar ketertinggalan kita dengan umat-umat sebelum kita, ma'asyar muslimin. Dan kita di bulan ini, hari-hari seperti ini ada kegalauan, ada kesedihan Bapak. Karena Ramadan sudah meninggalkan kita. Terus apa rasa sedihnya juga, galaunya juga, khawatirnya juga apa? Jangan-jangan Ramadan kemarin, Ramadan terakhir kita. Tahun depan kita mungkin tidak jumpa lagi Pak dengan Ramadan ini. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjalan di atas takdirnya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ujungnya ke sana Bapak. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Tidaklah seorang manusia dia itu akan mati kecuali atas kitab Allah, ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan. Walaupun sering saya sampaikan, rata-rata sih umur kita antara 60-70 tahun, tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada jaminan loh Pak kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ramadannya pasti datang, tapi kitanya wallahu alam. Ya, kadang nanti jangan merasa aman yang di bawah 50 tahun, di bawah 40 tahun. Kadang-kadang ada alam Pak yang kadang-kadang tidak bersahabat dengan kita. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Artinya, jamaah sekalian, kegelisahan seperti itu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa khauf, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir
membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lebih menusuk Bapak, tadi saya sempat baca sedikit lagi tentang masalah ini, rasa takut yang sebenarnya. Apa itu? Jangan-jangan puasa saya ini ada kekurangan di situ, tidak sempurna di mata Allah, apalagi sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa tapi lisannya tidak berpuasa, berpuasa secara mulut, perut dan di bawah perut, tapi matanya tidak berpuasa. Kalau ada di antara kita punya perasaan seperti itu, ma'asyarul muslimin, itu sinyal Pak, kalau kita masih punya iman. Ada rasa takut yang membuat sampean lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, tapi kalau rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, rasa galau seperti itu mendominasi, itu juga tidak sehat. Harus diimbangi dengan rasa namanya ar-raja, harapan yang sangat tinggi. Naam, saya puasa kemarin lebih dominan saya megang HP daripada megang Al-Quran. Tapi saya meyakini rahmat Allah sangat luas, ampunan Allah sangat luas. Optimis Pak, saya di mana-mana menyampaikan bab ini. Jenengan harus berbahagia, yakin bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata juga tidak, istighfar yang banyak. Karena rahmat Allah itu lebih luas Pak dibandingkan dengan murkanya. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Nah, cuma kata para ulama-ulama salaf jamaah sekalian, orang yang ada raja yang sangat tinggi, harapan yang sangat tinggi, itu tidak berpangku tangan. Justru raja itu memaksa dirinya untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin malam pernah menyampaikan bab ini jemaah sekalian di pengajian di keluarga Bahaswan di Pulau Panjian sana. Allah sampai mengatakan kepada kita, ini kaitannya juga Pak dengan bab ini juga. Ini hari Jumat ya. Mungkin kalau sampean baca dari surat Al-Kahfi, itu di ayat terakhirnya Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yarju, raja, berharap ingin berjumpa dengan Allah. Begini, sebenarnya jemaah sekalian, puasa yang sampean laksanakan kemarin itu cara efektif sampean berjumpa dengan Allah. Saya pernah menyampaikan di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan, saya menyampaikan pada waktu itu sabda Rasulullah menyampaikan hadits qudsi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni adam lahu. Sesungguhnya setiap amal anak manusia itu pahalanya jelas baginya. Kayak ngaji begini Bapak, ngaji begini jelas pahalanya. Ini karpet yang sampai duduki akan jadi saksi nanti di hadapan Allah. Satu langkah sampai ke masjid ini diangkat derajat kita. Langkah berikutnya terhapus dosa kita jemaah sekalian. Naam, saya semakin yakin Pak. Saya tadi dari Surabaya, ini satu putaran roda terangkat derajat saya Pak. Putaran berikutnya terhapus dosa saya. Berapa putarannya Mas kalian? Kalikan 4 roda Pak. Ya. Ini kalau kita mau wahtisaban, penuh perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas pahalanya semua. Salat berjamaah tadi jelas pahalanya 27 kalinya. Sampai mengeluarkan zakat, infak, sedekah jelas Pak. Sampai 700 kalinya dari Allah. Haji mabrur jelas Pak, kaplingan surganya. Jihad jelas pahalanya, tapi kata Nabi, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, ilas shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena memang orang puasa itu untukku. Wa ana ajzibihi, nanti aku akan membalas kepada orang itu. Berarti
Orang berpuasa itu ma'asyal muslimin, pasti orang itu berjumpa dengan Allah. Sampai sekarang kalau saya sampai sekarang ya, saya pribadi sampai sekarang mencoba membaca hadis-hadis tentang fadailus siyam atau ujurus siyam, pahala puasa, tidak ketemu Pak. Cuma digambarkan nanti akan masuk surga lewat pintu namanya pintu Rayyan. Itu saja. Tapi apa yang kita dapati di surga? Itu rahasia antara jenengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang berpuasa itu pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah kita lewati Bapak. Optimislah kita berjumpa dengan Allah. Tapi sekarang kita masuk bulan Syawal, Pak. Yang suasananya beda dengan Ramadan yang lalu. Tidak ada puasa tiap hari lagi jamaah sekalian. Di sini Allah mengingatkan kepada kita. Akhir surat Al-Kahfi 110 itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa berharap ingin berjumpa dengan Tuhannya Allah. Dan semua kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan salihah. Monggo lakukan amal saleh. Perbanyak amal saleh ini. Terus wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Saya detailkan bab ini beberapa hari yang lalu di Pulau Pancian itu. Kata-kata falyamal amalan salihah. Amal saleh ini Pak ada dua, ya. Ada amal saleh hablum minallah, ada amal saleh hablum minan nas. Amal saleh hablum minallah sebenarnya jenengan sudah punya modal di Ramadan yang lalu. Tinggal melanjutkan saja Bapak. Kalau sampean sudah di bulan Ramadan terbiasa tiap hari puasa wajib, di luar Ramadan ada puasa sunnah. Orang yang menyibukkan dirinya dengan puasa sunnah, bukti kalau dia berharap ingin berjumpa dengan Allah. Kalau di bulan Ramadan jenengan habis salat Isya tidak langsung pulang sujud ruku 11 rakaat. Di luar Ramadan Pak, ada amal saleh dengan Allah namanya salat apa? Salat tahajud. Kalau di bulan Ramadan sampai giat membaca Al-Quran, na'am, memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan malam Al-Qadar itu turunnya Al-Quran pada Iqra itu ayat yang pertama kali turun ke dunia di bulan Ramadan juga. Tapi ingat ya akhi, ayat-ayat Quran tidak hanya di Ramadan saja Pak. Secara khusus min lauhil mahfud turun ke langit dunia syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran itu 17 Ramadan Pak. Ayat yang pertama kali turun ke dunia Iqra itu pada malam Al-Qadar. Tapi ayat-ayat yang lain turunnya di Syawal, di Dzulqa'dah, semua ada jamaah sekalian. Maka lanjut kebiasaan sampean baca Al-Quran jangan hanya di bulan Ramadan saja. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah makna faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa berharap yarju raja berjumpa dengan Allah Tuhannya, maka perbanyaklah amal saleh. Saya berharap jemaah sekalian, ya mohon maaf ya, tapi ini udah lewat Pak. Tapi ya tidak ada salahnya saya mengingatkan saja jemaah sekalian. Khusus Syawal ini Nabi menyuruh kita Pak tidak berpuasa 3 hari, tapi berpuasa berapa? 6 hari. Kata para ulama salaf kita, salah satu Pak sinyal kuat puasa kita diterima oleh Allah di saat sampean jenengan semua semangat berpuasa Syawal 6 hari. Ini menunjukkan keistiqomahan kita ma'asyar muslimin. Saya tidak hanya menikmati puasa wajib, tapi juga menikmati puasa sunnahnya 6 hari. Kemudian Nabi mengapresiasi man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Fi riwayat fa ka'annama yasumud dahr. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawalnya,
seakan-akan orang itu berpuasa 1 tahun penuh. Nanti Bapak masuk bulan Dzulqa'dah, puasa 3 hari minimal Pak. Mau sempurna Senin Kemis, lebih sempurna lagi puasa Daud, tergantung dengan kemampuan kita. Ini bukti kalau kita ini beramal saleh, falyamal amalan salihah. Ini sekaligus bukti kalau kita istiqomah Pak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Lanjut juga Bapak dengan salat tahajudnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti kita akan bahas tema ini secara khusus ketika berbicara bagaimana cara efektif menghidupkan hati kita dalam kajian tazkiyatun nafas ini. Lanjut Pak dengan salat tahajud. Tidak bisa 11 rakaat, ya 9 rakaat. Tidak bisa 9 rakaat, 7 rakaat dengan witirnya. Tidak bisa ya 5 rakaat, tidak bisa juga 3 rakaat Pak. 2 tahajud, 1 witir. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Insya Allah semua kita bisa. Waktunya pun fleksibel. Mau tengah malam, mau 2/3 malam menjelang subuh, atau sebelum tidur kita silakan. Ada hadisnya semua, ma'asyar muslimin. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Quran ini. Ini kan kita Pak, Masya Allah. Tidak tahu di sini Pak, kalau di masjid kami itu Bapak itu berhalaqah-halaqah. Kita punya program di sana juga, one day one juice juga jalan. Tidak cukup itu, sampai habis tarawih duduk lagi Pak, tadarusan sampai jam 10. Yang ibu-ibu, bahkan yang ibu-ibu itu tiap hari 2 juz. Dari mulai subuh tidak turun sampai 7:30. Luar biasa ibu-ibu ini. Tapi ingat, jangan sampai selesai Ramadan Pak, sadaqallahul azim. Terus ditutup, diletakkan lagi di mana? Di lemarinya jamaah sekalian, nunggu Ramadan berikutnya. Itu bukan istiqomah namanya jamaah sekalian. Bukan orang yang berharap berjumpa dengan Allah. Kalau orang harap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah. Amal saleh dengan Allah, puasa sunnahnya jalan, tahajudnya jalan, Qur'annya pun juga jalan terus. Bahkan bukti kita ini menjadi alumni Ramadan, Syawal ini Pak tetap semangatnya Pak datang ke masjid. Bapak, saya sebelum jenengan berjumpa dengan Allah nanti, yarju liqa rabbih, bahkan di dunia pun Allah telah memproklamirkan dirinya jemaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fussilat ayat 30 ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, Allahu akbar, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Selesai sudah Pak. Sesungguhnya orang yang berucap Rabb kami Allah, saya siap diatur oleh Allah, saya siap menjadi budaknya Allah, saya siap menjalankan perintah-perintah Allah sebagaimana semangat saya menjalankan di bulan Ramadan, akan terus saya lakukan. Qalu rabbuna Allah, Allah segala-galanya bagi saya. Kemudian dia istiqomah, tsumastaqam. Habis puasa wajib, puasa sunnah. Habis tarawih, tahajud. Quran terus dibaca. Zakat di Ramadan, di luar Ramadan masih ada infak sedekah. Terus begitu Bapak. 5 waktu di masjid tetap kita jalankan. Ini namanya amal saleh dengan Allah Pak. Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah menyuruh malaikat untuk berbondong-bondong mendampingi orang itu, menjaga orang itu. Saya mengatakan Pak Allah dan para malaikatnya, Allah takhafu wa la tahzanu, kalian tidak perlu takut dalam hidup ini, tidak perlu bersedih dalam hidup ini. Wa abshiru bil jannah, kabar gembira buat kalian, surga tuh sudah aku siapkan kata Allah Subhanahu wa taala. Walakum ma tashtahi anfusukum wa lakum ma tad'un,
di ayat berikutnya, nahnu auliyaukum, kami Allah, aku Allah dan seluruh malaikatku menjadi wali kamu semua, siap mengawal kamu, mengayomi kamu, menjaga kamu di dunia dan di akhirat. Selesai sudah Pak. Bahkan di dunia Pak, Allah sudah menunjukkan apa ya kalau bahasa kita ini, perhatian yang serius kepada kita jemaah sekalian untuk mengawal kita, menjaga kita. Apalagi di akhirat Pak. Balik lagi pada ayat Al-Kahfi 110. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, gimana? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa berharap ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salih. Lanjut Pak, kebiasaan amal saleh di Ramadan, lanjutkan terus ma'asyal muslimin. Nah, yang kedua ini memang ini Pak yang paling berat. Tapi sebenarnya kalau sampai jalankan tidak ada yang berat. Yaitu bagaimana amal saleh antar kita sesama manusia ini. Kalau tadi hablum minallah, sekarang bicara hablun minan nas, antar manusia ini. Saudara, saya sebelum kemana-mana, monggo sampean evaluasi bagaimana hubungan kita, akhlak kita, adab kita, etika kita, hablum minan nas yang pertama dengan orang tua kita dulu. Abah, ibu kita, ayah, ibu kita, termasuk juga ayah mertua, ibu mertua. Ini penting ya mas sekalian. Ya, kita ini hablum minan nas yang pertama. Ini bagian dari amal saleh yang paling utama. Kita tidak ada masalah dengan orang tua kita. Setelah itu baru Pak ke samping kita sendiri yang melekat, yang membersamai kita, istri. Kalau ibu-ibu, suami. Bagaimana hubungan saya, amal saleh saya dengan suami saya, dengan istri saya? Hati-hati jamaah kalian, hati-hati Pak. Ya, ini para ulama sepakat menjadikan poin nomor 2 setelah birrul walidain. Baru masuk tentang hukukuz zaujain, hak suami istri satu sama lain. Setelah itu ke bawah, bagaimana amal kebaikan kita, amal saleh kita, hablum minan nas kita dengan anak-anak kita dan mantu-mantu kita. Ini luar biasa Bapak. Saya merenung betul tentang ayat ini. Allah ketika menyuruh jenengan untuk akrab dengan Allah, berharap berjumpa Allah, untuk memperbanyak amal saleh hablum minallah, itu perintah-perintah dalam Al-Quran itu jamaah sekalian paling 3-5%. Itu berupa perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, untuk kita berakidah dengan benar, beribadah dengan benar, dan lain sebagainya. Paling menyuruh salat, menyuruh puasa, paling ayatnya 3-5%. 95%-nya Pak berbicara hablum minan nas. Itu Quran. Makanya mohon maaf agak menggelitik sedikit saya berbicara seperti ini. Tolong jangan cepat bangga Pak dengan puasa yang kita lakukan, yang sudah kita laksanakan. Jangan merasa ada kebanggaan dengan salat malam yang kita lakukan. Jangan cepat merasa puas dengan Quran yang sekian kali kita menghatamkannya. Demi Allah, kata para ulama, ketika melihat ayat ini, ayat-ayat tentang hablum minan nas ini, ma'asyarul muslimin, jenengan bisa puasa sempurna, bisa salat malam sempurna, baca Quran mungkin khatam berkali-kali sampai 5-6 kali atau 10 kali di bulan Ramadan, suka memakmurkan masjid, sering mengiktikaf di masjid, ya, semangat menyambut malam Al-Qadar. Tapi kita Pak bermasalah dengan orang tua, Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Bermasalah dengan istri, tidak tegur sapa dengan istri lebih dari 3 hari, Allah tidak butuh dengan ibadah kita.
Ada gap yang menganga lebar dengan anak-anak kita, Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kesamping juga begitu Pak, dengan kakak kita, dengan adik kita yang satu rahim, satu ayah, satu ibu. Kemudian kita tidak tegur sapa satu sama lain, Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kata Nabi, hatta yastaliha, sampai orang itu akur kembali, damai kembali. Saudara, duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Memang selamanya akan kami benturkan kepada manusia yang namanya kehinaan itu. Dimanapun manusia itu berada, kita akan dihinakan Pak, dalam hidup ini dan kehidupan ini. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kecuali kalau kita manusia ini kuat hubungannya dengan Allah dan mesra pula hubungannya antar sesama manusia. Inilah makna faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Amalan salihah yang pertama dengan Allah mesra, dengan hablum minan nasnya tidak punya masalah dengan siapapun pula. Baru Bapak jenengan ada kepastian bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga antar sesama jamaah masjid ya. Monggo Bapak lihat kanan kiri kita satu sama lain. Jangan-jangan ada gesekan hati di antara kita. Lihat ke belakang Pak, lihat ke depan, saya punya musuh tidak? Mukmin itu tidak boleh punya musuh. Mukmin itu Pak tidak boleh ada masalah dengan saudaranya. Kita tidak punya musuh. Musuh kita cuma satu Pak. Asyaitan, syaitan. Ya Allah. Ini kalau kita bicara aspek kemanusiaan Pak, jangankan pada sesama muslim, sesama mukmin, hatta kepada orang di luar kita pun kita wajib Pak menghargai satu sama lain, tegur sapa, apalagi dengan tetangga walaupun beda keyakinan, beda agama. Apalagi seagama dengan kita, seideologi dengan kita, sekeyakinan dengan kita, wajib Pak. Sampai Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu harus bersaudara, pasti bersaudara. Jadi kalau tidak bersaudara bukan beriman Pak, bukan orang beriman. Kira-kira begitu bahasanya Pak. Innama itu adatul hasad, hanya orang beriman yang bersaudara. Berarti kalau kita tidak bersaudara bukan orang beriman. Walaupun salat malamnya tiap malam, tahajudnya tiap malam, puasanya Senin Kamis, umrahnya tiap Ramadan, tapi tidak tegur sapa satu sama lain, pecah persaudaranya, tidak dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kemudian ditutup Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya merenung betul ayat ini, ma'asyar muslimin. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan tidak syirik ketika dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ini seakan-akan Allah ingin mengatakan, ayo kalian harus sadar tujuanmu, aku ciptakan engkau ke dunia ini untuk ibadah, menghamba kepadaku, beribadah kepadaku. Ibadah itu Pak, ibadah, menghamba Pak. Kita siap jadi budaknya Allah, kita siap diatur oleh Allah, mau diapakan saja oleh Allah kita siap. Diperintah A ya A, dilarang B ya kita jauhi B itu. Itu makna peribadatan, totalitas menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syirik. Maka bentuk formalitasnya, ritualnya Pak diadakan seremonial buat kita, suruh salat. Pertanyaannya, apakah salat maghrib yang kita lakukan tadi itu Pak karena Allah atau karena siapa? Sampai yang kemarin suruh puasa, puasa kita itu karena Allah atau karena siapa? Karena ada orang puasa juga Pak ingin kurus, ada Pak. Ada orang puasa Pak supaya sembuh saya penyakitnya. Kita puasa ini melaksanakan perintah Allah, untuk Allah, imanan wahtisaban. Bentar lagi mau haji Pak, yang mau haji Pak.
Tolong yang mau haji jamaah sekalian, tata hati Pak, ujian haji itu Pak berat. Kaplingannya jelas Pak. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Kaplingnya surga Pak. Tapi tidak kun fayakun, tidak cukup dengan uang 70 juta, 100 juta yang yang furada 350 sampai 500 juta kemudian dapat surga. Enggak jamaah. Ada konsekuensi logis di situ Pak. Betul-betul walillah, hanya untuk Allah haji itu jamaah sekalian. Alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Orang diperintah haji untuk Allah Pak, bukan untuk bangga-banggaan. Ujiannya banyak Pak haji itu. Dia telah meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, berhadapan dengan karakter orang yang beragam. Haji ini ibadah fisik, ibadah perasaan, ibadah hati, ibadah pikiran, lengkap semua Pak. Tata hati kita untuk Allah atau siapa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Zakat, mengeluarkan zakat, untuk apa saya mengeluarkan zakat? Ada keterpaksaan tidak? Atau betul-betul kita yakin ini miliknya Allah, diminta oleh Allah, saya kembalikan kepada Allah. Allah minta 2,5%, saya kembalikan sampai 5% kalau bisa. Itu orang yang ikhlas Pak. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Diingatkan lagi, ayo tanyakan Pak, ibadah-ibadah ritual-ritual yang kita lakukan ini. Di satu sisi sudah cukup jelas bahasa Allah kepada kita ma'asyil muslimin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Hati-hati Pak. Maka setiap amal yang kita lakukan ini, amal peribadatan yang kita lakukan ini, pastikan yang saya lakukan ini murni mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala ma'asyal muslimin. Saudara, kalau dua hal ini sudah sampean mainkan, saya ulangi lagi, bainal khaufi war raja, antara perasaan takut, cemas, galau, sedih, ini sinyal Pak. Kalau ada perasaan begitu, kalau ritual kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus diimbangi dengan raja, harapan yang sangat tinggi. Optimis, alhamdulillah saya telah dipertemukan dengan Ramadan, sukses mengisi Ramadan. Tinggal sampean tanya jamaah sekalian, raja tidak cukup di Ramadan, di bulan Syawal ini sampai nanti ketemu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, sampai ketemu dengan Ramadan berikutnya. Monggo Pak, imbangi dengan apa? Falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sibukkan dengan amal saleh. Saya sekali mengatakan, di Ramadan kita ada puasa, di luar Ramadan masih ada puasa sunnah. Di bulan Ramadan malamnya kita salat tarawih, di luar Ramadan ada tahajud. Quran kita baca, di luar Ramadan kita lebih semangat lagi baca Al-Quran. Ke masjid semakin semangat lagi. Ini bukti Pak kalau sampean berharap ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan salihah. Terus hablum minan nas di antara kita. Monggo Pak tunjukkan kepedulian di antara kita, sambangi orang tua kita, silaturahim saudara kakak kita, anak-anak kita, mantu-mantu kita, mertua kita, sambangi semua Pak. Buat keakraban di antara kita. Terus ditutup oleh Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan syirik ketika kita sedang berkomunikasi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya hanya ingin mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum jami'an. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat malam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula jamaah sekalian, bacaan Quran, tadabburnya, tafakkurnya, ayat demi ayatnya, huruf demi hurufnya, surat demi suratnya, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak sedekah kita, zakat kita, amal-amal baik, zikir-zikir kita, iktikaf kita, semangat sampai berjumpa dengan Al-Qadar, semuanya diberikan oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, mudah-mudahan pula dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah. Masuk bulan ini dan bulan-bulan berikutnya, Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan untuk bisa menjalankan amal-amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina
innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mukaddimah saya di pengajian ini. Insyaallah bulan-bulan berikutnya kita lanjutkan kajian tazkiyatun nufus untuk berbicara masalah bagaimana kita menjernihkan hati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.